a poster. That girl is a dime, they say. That girl is a gun to my. Penyebaran penyakit COVID-19 yang begitu cepat telah membuat seluruh negara bergerak sedemikian rupa untuk menangani masalah ini. Indonesia pun tak lepas dari masalah ini. Penyebaran virus corona sudah sampai di tanah air. Berkaca pada peristiwa yang terjadi, bagaimana seorang pemimpin mengkomunikasikan situasi krisis kepada publik. Ketika situasi krisis diumumkan, pastilah akan berdampak pada melebarnya kepanikan. Disinilah pentingnya seorang pemimpin dan komunikasi yang harus dibangun untuk menghadapi krisis yang menghantam. Pemerintah yang kurang tanggap terhadap potensi pandemi membuat publik tidak memiliki pengetahuan awal terkait bahaya COVID-19. Informasi yang tidak pasti dari media sosial kemudian menjadi panduan utama publik. Saat kasus pertama diumumkan pada 2 Maret yang menandai masa awal krisis, pemerintah terlihat tidak siap. Publik yang selama ini tidak mendapatkan panduan resmi dari pemerintah menjadi kebingungan sehingga bertindak panik. Misalnya dengan memborong sembako ataupun tidak beraksi dan tetap melakukan kegiatan harian. Petunjukan seorang juru bicara resmi pada 3 Maret dan pembuatan gugus tugas penanganan wabah pada 13 Maret tidak menjadi komunikasi krisis pemerintah menjadi lebih baik. Publik yang kebingungan masih tidak menjadikan informasi dari pemerintah sebagai acuan utama. Ketika pemerintah menggunakan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan menekankan pada aspek social distancing pada 14 Maret, publik tidak mampu mencerna karena mereka tidak dibekali pemahaman awal terutama terkait langkah yang harus diambil. Masyarakat tidak mengadopsi perilaku yang diharapkan pemerintah, kerumunan di ruang publik tetap terlihat. Di Jakarta sebagai institusi bisnis belum menganggap penting imbauan pemerintah di tengah pandemi yang kian memuncak di dunia. Kegagalan komunikasi pemerintah menjadi nyata. Pemerintah perlu secara cepat mengubah pola komunikasi. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi sehingga terjadi sinergi satu pesan komunikasi. Pemerintah perlu menggunakan berbagai saluran media menjangkau seluruh masyarakat untuk mengkomunikasikan pesan tersebut. Kedua, pemerintah perlu melakukan komunikasi yang terus-menerus dan terintegrasi. Tanpa komunikasi, krisis yang tepat rakyat tidak akan mengadopsi perilaku yang diharapkan dan tujuan pemerintah untuk menekan penyebaran virus akan tidak tercapai. Informasi pemerintah harus menjadi dominan di ruang publik, terutama di ranah maya yang menjadi sumber informasi utama. Saat ini, kegagapan dalam 2 fase awal bisa jadi pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. Media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam sirkulasi informasi terkait wabah COVID-19, baik antara satu daerah ke daerah lain maupun antara satu orang ke orang yang lain. Itu artinya, peran media massa merupakan suatu hal yang vital dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Media massa memiliki fungsi seperti 2 sisi mata pisau, satu sisi positif jika digunakan dengan baik dan di sisi yang lain bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita yang hoak. Media massa memiliki hal yang positif jika informasi yang disebarkan digunakan seperti sebagaimana mestinya. Misalnya, informasi bahaya terkena COVID-19, cara mengidentifikasi gejala COVID-19, cara menghindari terkena COVID-19 dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan bisa mengetahui berapa banyak orang yang sudah terkena COVID-19 di daerah masing-masing. Informasi yang diberikan tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dini mengenai wabah COVID-19 ini. Selain itu, informasi yang disebarkan juga bisa membantu pemerintah untuk membuat data statistik penyebaran orang-orang yang sudah positif terkena COVID-19, sehingga dapat lebih berhati-hati bagi masyarakat setempat yang tinggal di sana. Adapun dengan adanya media massa juga bisa membantu pemerintah dalam penyebaran informasi tentang wabah COVID-19 ini agar lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Peran media massa juga sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat awam seharusnya dapat menilai mana berita yang benar dan mana berita yang salah sehingga kita tidak terprovokasi yang tidak baik mengenai orang-orang yang menjadi korban terkena COVID-19 ini. Hal ini dilakukan agar kita tidak mudah menyerap informasi yang tidak benar baik untuk diri kita sendiri maupun membagikan informasinya untuk orang lain. Adapun di antara langkah pemerintah untuk mengatasi penyebaran informasi yang hoak melalui media massa adalah dengan melakukan
Hal ini dilakukan agar kita tidak mudah menyerap informasi yang tidak benar baik untuk diri kita sendiri maupun membagikan informasinya untuk orang lain. Adapun di antara langkah pemerintah untuk mengatasi penyebaran informasi yang hoax melalui media massa adalah dengan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan menyebarkan website-website terpercaya memang bisa menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui informasi terkini tentang perkembangan wabah COVID-19 ini. Di samping itu juga kontrol dan pengawasan terhadap situs ataupun website di dunia maya. Harapannya dengan ini semua informasi hoax terkait COVID-19 dapat dikikis habis. Etika memang tidak bisa dilepaskan dari setiap aktivitas manusia, termasuk saat berkomunikasi. Etika memberikan panduan dalam berkomunikasi dengan baik di segala situasi lewat berbagai pendekatan, termasuk mempertimbangkan konsekuensi perilaku dan keputusan moral. Sifat dasar etika yang kritis berkali manusia untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab. Etika yang sering disebut sebagai filsafat moral adalah cabang filsafat yang membahas tentang baik buruknya tindakan serta kewajiban manusia. Dengan kata lain, etika membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak. Etika berhubungan dengan bagian kelabu dalam kehidupan manusia, tetapi belakangan sering dilupakan. Keputusan moral yang berhubungan dengan etika dapat diambil dengan mudah ketika seorang bisa membedakan mana yang hitam dan putih. Namun, keadaan terkadang batas antara hitam dan putih menjadi samar. Meski demikian, seberapa berbakatnya orang dan betapapun unggulnya dia, kesuksesan tidak akan diperoleh tanpa penguasaan keterampilan komunikasi. Hal ini juga berlaku dalam komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Jika ingin sukses mendapatkan pengetahuan masyarakat, maka pemerintah sebagai komunikator harus membuat strategi komunikasi yang efektif dan beretika untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan kepercayaan di tengah pandemi COVID-19. Rasa hormat, saling menghargai, empati, keterbukaan, dan sikap rendah hati merupakan dasar dari etika berkomunikasi yang harus dipertahankan. Empati dan saling menghargai memudahkan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sesuai kondisi, termasuk kritis. Dalam situasi krisis yang sangat penting mengetahui kondisi komunikan sebelum berkomunikasi. Dengan demikian nantinya pesan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologi atau penolakan penerima. Peran media massa diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Persoalan saat ini tidak hanya pada kesadaran terhadap konten kesehatan, tetapi mengubah perilaku. Media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan, dan sosial kontrol. Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai kasus virus corona di Indonesia, media massa baik media cetak maupun elektronik perlu memperhatikan sejumlah ketentuan. Ketentuan tersebut antara lain bahwa media massa perlu memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak berikikat buruk, serta dilakukan secara profesional. Lebih lanjut, media massa juga diimbau untuk tidak memberitakan kasus virus COVID-19 secara berlebihan sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus virus corona. Media massa perlu menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan tentang kasus virus COVID-19 tidak menimbulkan. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas belum memuat berita atau laporan mengenai kasus virus corona. Media massa perlu menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan tentang kasus virus COVID-19 tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Media massa juga diminta untuk tidak memuat identitas pasien, baik yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19 maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan, baik nama, foto, atau alamat tinggalnya, karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya. Media massa juga diminta untuk menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus COVID-19 saat bertugas di lapangan. Kemudian, media massa bersama otoritas kesehatan juga perlu menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masalah hak privasinya. Media massa juga diminta untuk menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus COVID-19 saat bertugas di lapangan. Kemudian, media massa bersama otoritas kesehatan juga perlu menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masalah membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat. Tantangan yang terjadi saat ini, pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID-19 perlu ditingkatkan. Maraknya informasi tentang COVID-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan. Kondisi yang diharapkan
diharapkan meningkatnya awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan publik, mampu memilih dan memilah informasi yang didapat tentang COVID-19, serta meningkatkan kepercayaan publik, strategi komunikasi publik dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Yang pertama, tunjukkan komunikasi behavioral change melalui komunikasi publik yang strategis, komprehensif, dan masif untuk memutus mata rantai COVID-19. Kedua, kolaborasi pentabelik dari pemerintah, media, pandemi COVID-19. Yang pertama, tunjukkan komunikasi behavioral change melalui komunikasi publik yang strategis, komprehensif, dan masif untuk memutus mata rantai COVID-19. Kedua, kolaborasi pentabelik dari pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis, dan positif. Media sosial bisa menjadi saluran untuk menyampaikan informasi sekaligus berinteraksi. Media sosial bukan lagi sarana komunikasi antar pribadi, tetapi bisa menjadi saluran komunikasi massa. Tetapi, pemanfaat media sosial untuk menyampaikan pesan kepada khalayak harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memicu hoak. Pada akhirnya, kerja keras pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 sampai sejauh ini patut diacungi jempol. Banyak pelajaran penting dan berharga dari COVID-19 yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Virus corona penyebab COVID-19 memang sangat cepat menyebar hingga menyebabkan kepanikan. Apalagi sampai saat ini obat untuk mengatasi COVID-19 belum ditemukan. Tetapi ada cara terbaik untuk meredam kepanikan akibat persebaran virus corona, yakni dengan komunikasi krisis yang efektif dan beretika. Empati, kejujuran, serta keadilan menjadi kunci komunikasi krisis untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan rakyat dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Terima kasih.